Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini bersama saya Dwi Purnomo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti topik yang sangat penting ini, yaitu merancang profil lulusan masa depan atau yang lebih dikenal dengan program Educational Objective PEO. Pada sesi ini kita akan membahas mengapa PEO sangat krusial dalam merancang masa depan di pendidikan, tentunya di program studi. Bagaimana cara merancang PEO yang efektif, serta bagaimana memastikan PEO ini akan terus relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PEO? PEO atau Program Educational Objective adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang diharapkan dari lulusan setelah 3 hingga 5 tahun mereka memasuki dunia kerja atau masyarakat. Ini adalah gambaran jangka panjang tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang perlu dimiliki oleh lulusan untuk berhasil dalam karir mereka. Tujuan utama dari PEO adalah untuk mengarahkan program studi dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan soft skill yang dibutuhkan oleh industri. Dengan adanya PEO, kita bisa memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap menghadapi tantangan hari ini, tapi juga siap menghadapi perubahan masa depan. Sekarang, bagaimana kita merancang PEO dengan tepat? Langkah pertama adalah memahami tren masa depan di bidang yang relevan dengan program studi kita. Tren ini bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi, pergeseran sosial, atau perubahan dalam regulasi. Misalnya di sektor teknik, adanya revolusi industri 4.0 membuat kita harus fokus pada penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Langkah kedua adalah melibatkan pemangku kepentingan eksternal. Industri dan masyarakat adalah pengguna utama lulusan kita, sehingga penting untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari tenaga kerja masa depan. Oleh karena itu, kita bisa membentuk advisory board yang terdiri dari perwakilan industri, alumni yang sukses, dan akademisi. Mereka tentu bisa memberi kita masukan yang berharga tentang keterampilan apa yang harus dimiliki oleh lulusan. Langkah ketiga adalah setelah memahami kebutuhan eksternal, kita menyusun PEO yang relevan dan spesifik. PEO harus berhubungan erat dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL adalah pernyataan tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh lulusan saat mereka menyelesaikan program studi. Dengan merancang PEO yang sesuai dengan CPL, kita memastikan kurikulum kita bisa relevan dan tentunya berorientasi pada hasil. Misalnya, jika CPL di program studi teknik menyatakan bahwa lulusan harus mampu merancang sistem energi yang berkelanjutan, maka PEO-nya bisa berbunyi, lulusannya diharapkan menjadi pemimpin dalam industri energi terbarukan dan mampu menerapkan solusi ramah lingkungan di berbagai proyek. Contoh PEO dan pengaruhnya pada kurikulum. Bagaimana sebenarnya PEO berdampak langsung pada kurikulum? Mari kita ambil contoh dari program studi teknik mesin misalnya. Salah satu PEO yang relevan mungkin berbunyi seperti ini. Lulusan diharapkan menjadi ahli dalam teknologi manufacturing cerdas, dan berkontribusi pada desain sistem industri yang efektif, efisien, dan inovatif. Untuk mendukung PEO ini, kurikulum harus mencakup mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi manufaktur, otomatisasi, dan desain sistem industri. Misalnya, mata kuliah seperti pengendalian otomatis dan sistem manufaktur cerdas dapat mendukung pencapaian kompetensi yang diperlukan oleh industri. PEO juga akan mengarahkan fokus pengajaran kita pada proyek-proyek praktis. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tapi juga diharapkan untuk memecahkan masalah nyatanya di dunia kerja. Contohnya, mahasiswa bisa diminta merancang sistem manufaktur untuk perusahaan lokal sebagai bagian dari proyek akhir mereka. Tantangan dalam merancang dan mengevaluasi PEO tentunya ada saja. Seperti salah satunya adalah perubahan teknologi yang cepat, dan teknologi yang kita pelajari hari ini mungkin sudah usang dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, evaluasi PEO secara berkala sangat penting setiap 3 sampai dengan 5 tahun. PEO harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa profil lulusan kita tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan industri. Proses evaluasi ini melibatkan banyak pihak, mulai dari dosen, alumni, hingga perusahaan tempat lulusan bekerja. Misalnya, jika kita menemukan bahwa lulusan kurang menguasai teknologi digital terbaru,
kita dapat menyesuaikan kurikulum dan PEO kita untuk memasukkan keterampilan yang lebih relevan seperti penguasaan IoT atau data analytics. Sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa poin utama dari sesi ini. PEO adalah tujuan pendidikan jangka panjang yang menggambarkan hasil yang diharapkan dari lulusan 3 hingga 5 tahun setelah lulus. PEO membantu kita merancang kurikulum yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja. Untuk merancang PEO yang relevan, kita perlu melibatkan pemangku kepentingan seperti industri dan alumni, serta memahami tren masa depan di bidang terkait. Evaluasi PEO secara berkala sangat penting agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi. Dengan merancang PEO yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap lulusan kita siap menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan yang relevan dan adaptif. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dalam sesi ini. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan Anda wawasan yang baru dalam merancang profil lulusan masa depan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan zaman, dan sampai bertemu di sesi berikutnya.